Ada jiwa-jiwa yang tidak pernah dikenal oleh dunia, namun setiap sujud sunyinya justru dikenali oleh langit. Malam selalu memiliki cara yang aneh untuk membuat manusia kembali jujur pada dirinya sendiri. Ketika siang dipenuhi suara, aktivitas, dan wajah-wajah yang datang silih berganti, malam justru menghadirkan ruang yang berbeda, ruang yang seolah memaksa hati untuk berbicara tanpa topeng. Dalam sunyi itu, banyak hal yang biasanya kita abaikan tiba-tiba terasa begitu dekat. Pikiran menjadi lebih peka, perasaan menjadi lebih jujur, dan jiwa seperti dipanggil untuk melihat dirinya sendiri tanpa hiasan. Ada orang yang tidur nyenyak di malam hari tanpa memikirkan apapun. Ada pula yang terjaga, entah karena pekerjaan, kegelisahan, atau sekadar kebiasaan. Namun ada juga sekelompok kecil manusia yang bangun bukan karena dunia memanggilnya, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam mengetuk hatinya. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan kewajiban yang terasa berat, bukan pula dorongan yang datang dari orang lain. Rasanya lebih seperti panggilan yang sangat halus, seperti seseorang yang membangunkanmu dengan lembut dari mimpi yang panjang. Kadang aku berpikir, dari mana datangnya rasa itu? Mengapa ada orang yang di tengah malam justru merasa ingin mendekat kepada Tuhan, sementara banyak orang lain justru tenggelam dalam tidur yang panjang? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu pendidikan sejak kecil? Atau mungkin sesuatu yang lebih misterius dari sekadar kebiasaan hidup? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dalam diam. Tidak selalu membutuhkan jawaban cepat, tetapi cukup untuk membuat hati merenung lebih dalam. Malam memiliki bahasa yang tidak dimiliki siang. Siang penuh dengan kesibukan, sedangkan malam menghadirkan keheningan. Dalam keheningan itu, manusia seringkali bertemu dengan dirinya sendiri, dengan segala luka, harapan, kesalahan, dan keinginan yang selama ini disimpan rapat-rapat. Aku masih ingat suatu malam beberapa waktu lalu. Hari itu terasa sangat panjang. Banyak hal terjadi, banyak percakapan yang terasa melelahkan, dan banyak pikiran yang membuat dada terasa penuh. Ketika malam datang, suasana di sekitar menjadi sangat tenang. Jalanan yang biasanya ramai mulai sepi, suara kendaraan hampir tidak terdengar lagi, dan angin malam terasa begitu lembut. Aku duduk sendirian cukup lama tanpa melakukan apapun. Tidak ada ponsel di tangan, tidak ada musik, hanya keheningan yang menemani. Entah mengapa malam itu terasa berbeda. Ada semacam perasaan yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara lelah, tenang, dan sedikit gelisah. Aku memandang langit yang gelap cukup lama. Tidak banyak bintang malam itu, tetapi suasana tetap terasa indah dengan caranya sendiri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba muncul satu pertanyaan sederhana di dalam hati. Apakah hidup ini benar-benar hanya tentang apa yang terlihat oleh manusia? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika dipikirkan lebih dalam, rasanya seperti membuka pintu menuju banyak pemikiran lain. Selama ini manusia sering merasa puas ketika dilihat baik oleh orang lain. Kita senang ketika dihargai, ketika dipuji, ketika dianggap berhasil. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun di balik semua itu, ada sisi lain dari kehidupan yang sering terlupakan, sisi yang tidak dilihat oleh siapapun. Ada kebaikan yang tidak pernah diketahui orang lain. Ada doa yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan anehnya, justru hal-hal seperti itulah yang sering terasa paling jujur. Aku pernah mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan sering mendekat kepada manusia ketika manusia merasa sendirian. Bukan karena Tuhan jauh sebelumnya, tetapi karena kesunyian membuat hati lebih peka untuk merasakan kehadirannya. Kalimat itu dulu terasa biasa saja. Namun semakin lama hidup berjalan, semakin terasa bahwa ada kebenaran yang sangat dalam di dalamnya.
Kesunyian ternyata bukan selalu sesuatu yang menakutkan. Kadang justru di sanalah manusia menemukan dirinya sendiri. Dalam hidup ini, banyak orang merasa takut jika tidak diperhatikan oleh orang lain. Kita takut dianggap tidak penting, takut dilupakan, takut tidak diakui. Perasaan itu sangat manusiawi. Semua orang pernah merasakannya dalam berbagai bentuk. Namun ada satu jenis ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dilihat oleh manusia. Ada orang yang melakukan banyak hal baik, tetapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang tahu, bahkan mungkin tidak ada yang menyadari. Tetapi mereka tetap melakukannya. Mengapa? Pertanyaan itu sering membuatku berpikir cukup lama. Apakah mereka tidak ingin dihargai? Apakah mereka tidak ingin dikenal? Atau mungkin mereka menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pengakuan manusia? Malam itu, ketika aku masih duduk memandang langit yang gelap, pikiran-pikiran seperti itu terus berputar di dalam kepala. Anehnya, semakin lama dipikirkan, semakin terasa bahwa hidup ini sebenarnya jauh lebih luas daripada yang sering kita bayangkan. Ada kehidupan yang terlihat oleh manusia, dan ada kehidupan yang hanya diketahui oleh langit. Kadang aku membayangkan, mungkin ada seseorang di suatu tempat yang sedang berdiri dalam kesunyian malam, mengangkat tangannya untuk berdoa dengan suara yang sangat pelan. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya. Dunia bahkan tidak tahu bahwa ia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa doanya tidak sedang didengar oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini? Pikiran itu selalu menghadirkan perasaan yang aneh, perasaan kecil sekaligus tenang. Kecil karena manusia ternyata tidak selalu menjadi pusat dari segalanya. Tenang karena ternyata tidak semua hal harus diketahui oleh manusia untuk memiliki makna. Beberapa waktu setelah malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang kupikirkan. Ada orang-orang yang hidupnya terlihat sangat biasa dari luar. Mereka tidak terkenal, tidak memiliki posisi yang tinggi, tidak sering menjadi pusat perhatian. Namun ketika berbicara dengan mereka, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada ketenangan dalam cara mereka berbicara. Ada kesederhanaan dalam cara mereka menjalani hidup. Dan yang paling terasa adalah kejujuran dalam cara mereka melihat diri sendiri. Aku pernah berbincang dengan seseorang yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang yang dikenal banyak orang, bahkan di lingkungannya sendiri ia termasuk orang yang jarang berbicara. Namun suatu hari kami berbicara cukup lama tentang kehidupan. Di tengah percakapan itu, ia berkata sesuatu yang sampai sekarang masih sering teringat. Ia berkata bahwa manusia sering sibuk membangun citra di hadapan manusia lain, tetapi lupa membangun kejujuran di hadapan Tuhan. Kalimat itu tidak disampaikan dengan nada menggurui. Justru ia mengatakannya sambil tersenyum kecil, seolah sedang merenungkan dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku sering memikirkan kembali banyak hal dalam hidup. Bukan karena merasa hidupku salah, tetapi karena menyadari bahwa perjalanan manusia sebenarnya sangat panjang dan penuh lapisan. Ada bagian dari hidup yang terlihat terang di siang hari, dan ada bagian lain yang hanya muncul dalam keheningan malam. Dan mungkin, justru disitulah banyak rahasia kehidupan disimpan. Kadang manusia merasa bahwa yang paling penting adalah apa yang dilihat oleh dunia. Kita berusaha terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat baik di mata orang lain. Namun ketika malam datang dan semua suara mulai menghilang, manusia sering kembali pada pertanyaan yang lebih jujur. Apakah hatiku benar-benar tenang? Apakah semua yang kulakukan selama ini benar-benar membuatku dekat dengan Tuhan? Atau aku hanya sibuk terlihat baik di mata manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu nyaman. Kadang bahkan terasa sedikit menakutkan.
Namun justru disitulah manusia belajar untuk melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Malam demi malam berlalu, dan semakin terasa bahwa kesunyian bukanlah ruang kosong. Ia adalah ruang yang penuh makna, jika manusia berani mendengarkan isi hatinya sendiri. Ada orang yang menghindari kesunyian karena takut menghadapi pikirannya sendiri. Namun ada juga yang justru menemukan kedamaian di dalamnya. Aku sendiri tidak selalu kuat menghadapi kesunyian seperti itu. Kadang hati juga merasa lelah, kadang pikiran terasa penuh. Tetapi setiap kali mencoba berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, selalu ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada ruang kecil di dalam hati yang akhirnya bisa bernapas. Di ruang itulah manusia sering menemukan kembali arah hidupnya. Dan mungkin, di ruang sunyi itulah juga langit sedang memperhatikan manusia dengan cara yang tidak kita pahami. Pemikiran itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan dari pengalaman-pengalaman kecil, dari percakapan sederhana, dari malam-malam panjang yang diisi dengan renungan. Semakin lama, semakin terasa bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat oleh mata manusia. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih tenang dari semua itu. Sesuatu yang sering muncul justru ketika manusia berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. Dan di titik itulah renungan ini sebenarnya bermula. Karena jika kita mau jujur sejenak pada diri sendiri, mungkin kita akan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang berjalan di tengah keramaian dunia. Ada saatnya manusia perlu berhenti, menatap ke dalam dirinya sendiri, dan bertanya dengan pelan tentang arah yang sedang ditempuhnya. Dari sanalah muncul banyak pemahaman yang sebelumnya tidak terlihat. Maka pada bagian selanjutnya, perlahan-lahan kita akan memasuki lapisan pemikiran yang lebih dalam tentang perjalanan jiwa manusia dalam kesunyian malam, tentang makna yang tersembunyi di balik sujud yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan dari sana, kita akan mulai menelusuri 7 sisi keindahan yang sering kali hadir dalam kehidupan jiwa-jiwa yang memilih mendekat kepada Tuhan ketika dunia sedang tertidur. 1. Kesunyian yang menjadi jalan pulang bagi jiwa. Ada sesuatu yang aneh tentang kesunyian malam. Banyak orang menganggapnya sebagai waktu yang kosong, sepi, bahkan kadang terasa menakutkan. Namun bagi sebagian jiwa, justru di sanalah kehidupan batin mulai terasa paling nyata. Ketika suara dunia mereda, ketika lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, dan ketika jalanan tidak lagi dipenuhi langkah manusia, hati seakan menemukan ruang yang selama ini tidak pernah ia miliki di siang hari. Aku pernah merasakan malam yang seperti itu. Bukan malam yang penuh drama, bukan pula malam yang istimewa dalam ukuran dunia. Hanya malam biasa, di mana kelelahan dari berbagai urusan hidup masih terasa di dada. Hari itu sebenarnya tidak buruk, tetapi juga tidak sepenuhnya ringan. Ada beberapa hal yang membuat pikiran terasa berat, ada percakapan yang meninggalkan sisa kegelisahan, dan ada beberapa rencana yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Malam datang dengan tenang, tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya angin yang bergerak pelan di luar rumah. Aku duduk cukup lama tanpa benar-benar melakukan apapun. Kadang menatap lantai, kadang memandang keluar jendela. Dalam suasana seperti itu, pikiran sering berjalan ke arah yang tidak terduga. Tiba-tiba muncul satu kesadaran kecil, selama ini manusia sering hidup di tengah keramaian, tetapi jarang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Siang hari penuh dengan peran. Kita menjadi anak, teman, pekerja, pelajar, atau siapapun yang dibutuhkan oleh situasi. Kita berbicara, tertawa, menjawab pertanyaan, dan menjalani berbagai tanggung jawab. Semua itu penting, tentu saja. Namun dalam semua peran itu, kadang ada satu hal yang tertinggal, yaitu percakapan jujur antara diri kita sendiri dengan Tuhan. Kesunyian malam seperti membuka pintu menuju percakapan itu. Dalam kesunyian, manusia tidak lagi perlu terlihat kuat.
Tidak perlu menjaga citra, tidak perlu menyusun kata-kata yang terdengar baik. Di hadapan Tuhan, semua itu tidak lagi penting. Yang tersisa hanya hati yang apa adanya. Aku pernah merasakan momen ketika akhirnya berdiri untuk salat di tengah malam setelah lama hanya duduk berpikir. Rasanya sederhana sekali, bahkan mungkin tidak ada yang istimewa jika dilihat dari luar. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, bahkan mungkin orang di rumah pun sedang tertidur lelap. Namun justru disitulah muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ada semacam ketenangan yang tidak datang dari keberhasilan dunia, tidak datang dari pujian manusia. Ketenangan itu muncul dari kesadaran kecil bahwa manusia ternyata masih memiliki jalan pulang kepada Tuhannya, kapanpun ia mau. Seringkali kita mengira bahwa hidup harus selalu besar agar terasa bermakna. Padahal kadang makna justru hadir dalam momen yang sangat sederhana, dalam satu sujud yang dilakukan dengan hati yang jujur. Dan mungkin, tanpa kita sadari, di saat-saat seperti itulah langit sedang memperhatikan manusia dengan cara yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya. 2. Kerinduan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ada satu perasaan yang sering muncul dalam perjalanan spiritual manusia, tetapi sulit dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Perasaan itu bukan sekadar kewajiban beribadah, bukan pula sekadar kebiasaan yang diajarkan sejak kecil. Ia lebih mirip kerinduan, namun kerinduan ini berbeda dengan kerinduan kepada manusia. Kerinduan kepada manusia biasanya memiliki wajah, memiliki suara, memiliki kenangan yang jelas. Tetapi kerinduan kepada Tuhan sering muncul tanpa bentuk yang pasti. Ia hadir seperti panggilan yang sangat halus di dalam hati. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, mengapa ada malam-malam tertentu ketika hati terasa begitu ingin berdoa, sementara di malam lain justru terasa biasa saja. Pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang pasti. Namun semakin lama hidup berjalan, semakin terasa bahwa hati manusia memiliki lapisan yang sangat dalam. Dan di lapisan itu, ada ruang kecil yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kadang ruang itu tertutup oleh kesibukan hidup, kadang tertutup oleh kelelahan, kadang bahkan tertutup oleh kesalahan yang kita lakukan sendiri. Namun anehnya, ruang itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam aku pernah mengalami sesuatu yang sangat sederhana, tetapi meninggalkan kesan yang dalam. Saat itu aku sedang berada dalam masa yang cukup berat secara pikiran. Banyak hal yang terasa tidak berjalan sesuai rencana. Ada rasa kecewa, ada rasa lelah, dan ada sedikit perasaan kehilangan arah. Aku ingat duduk cukup lama di lantai kamar dengan lampu yang redup. Tidak ada niat khusus untuk melakukan apapun. Hanya duduk dan berpikir. Namun entah bagaimana, dalam keheningan itu muncul keinginan kecil untuk berdoa. Bukan doa yang panjang, bukan doa yang penuh kata-kata indah. Bahkan awalnya hanya beberapa kalimat sederhana yang diucapkan dengan suara sangat pelan. Namun semakin lama berdoa, hati terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini tertahan. Kadang doa berubah menjadi keluhan. Kadang berubah menjadi permintaan. Kadang bahkan hanya menjadi diam yang panjang. Dan di tengah semua itu, ada satu perasaan yang perlahan muncul, perasaan bahwa manusia ternyata tidak benar-benar sendirian. Perasaan itu sangat halus, tetapi cukup untuk membuat hati menjadi lebih ringan. Mungkin inilah yang sering disebut sebagai kerinduan jiwa kepada Tuhannya. Bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam hati ketika manusia mulai jujur pada dirinya sendiri. Dan ketika kerinduan itu muncul, sujud yang sederhana pun bisa terasa sangat berarti. 3. Kejujuran yang tidak memerlukan saksi. Manusia hidup di dunia yang penuh dengan penilaian. Kita terbiasa menilai orang lain, dan tanpa sadar kita juga sering merasa dinilai oleh orang lain. Cara kita berbicara, cara kita berpakaian,
cara kita bekerja, semuanya sering menjadi bagian dari penilaian sosial yang tidak pernah benar-benar berhenti. Hal itu wajar, manusia memang hidup bersama manusia lain. Namun ada satu ruang dalam kehidupan yang seharusnya tidak membutuhkan saksi manusia sama sekali, yaitu hubungan antara hati manusia dengan Tuhan. Aku pernah menyadari sesuatu yang cukup menggelitik pikiran. Banyak orang merasa sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu di depan manusia, tetapi justru kurang jujur ketika sedang sendirian di hadapan Tuhan. Mengapa bisa begitu? Mungkin karena manusia sering lebih takut pada penilaian manusia daripada pada penilaian Tuhan. Atau mungkin karena kita terlalu terbiasa hidup dalam sorotan sosial sehingga lupa bahwa ada dimensi kehidupan yang jauh lebih sunyi. Suatu malam aku pernah merasakan momen kecil yang mengubah cara pandangku tentang kejujuran spiritual. Saat itu aku bangun cukup larut. Bukan karena niat khusus, tetapi karena tiba-tiba terbangun dari tidur. Rumah terasa sangat sunyi. Semua orang masih tertidur. Aku sempat berpikir untuk kembali tidur. Namun entah mengapa ada dorongan kecil untuk berwudu. Ketika berdiri untuk salat, tiba-tiba muncul kesadaran yang sangat sederhana, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa aku sedang berdiri di sini. Tidak ada yang akan memuji. Tidak ada yang akan menganggapku lebih baik. Bahkan mungkin tidak ada yang akan tahu sama sekali. Dan anehnya, justru kesadaran itu membuat ibadah terasa lebih jujur. Tidak ada yang perlu dipamerkan. Tidak ada citra yang perlu dijaga. Yang ada hanya manusia yang berdiri dengan segala kekurangannya di hadapan Tuhan. Saat itulah muncul pemikiran yang cukup dalam, mungkin keindahan terbesar dari ibadah yang tersembunyi adalah kejujurannya. Ketika manusia tidak lagi beribadah untuk dilihat, melainkan benar-benar untuk mendekat kepada Tuhan. Dan mungkin, justru kejujuran seperti itulah yang paling dikenal oleh langit. 4. Ujian hidup yang diam-diam membentuk kedalaman jiwa. Jika kita memperhatikan perjalanan hidup manusia, hampir tidak ada orang yang benar-benar berjalan tanpa ujian. Setiap orang memiliki ceritanya sendiri. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kegagalan, ada pula yang diuji dengan kesepian yang panjang. Pada awalnya, ujian sering terasa seperti sesuatu yang harus dihindari. Kita ingin hidup yang mudah, hidup yang berjalan sesuai rencana, hidup yang terasa ringan. Namun semakin lama hidup berjalan, semakin terasa bahwa ujian memiliki peran yang tidak selalu kita pahami di awal. Aku pernah melalui masa ketika banyak hal terasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rencana yang sudah disusun dengan baik tiba-tiba berubah. Harapan yang sudah dibangun perlahan runtuh. Dan yang paling berat adalah perasaan tidak mengerti mengapa semua itu terjadi. Di masa seperti itu, sering muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Mengapa? Mengapa ini harus terjadi sekarang? Mengapa jalan hidup terasa begitu sulit? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang tidak langsung menemukan jawaban. Bahkan kadang jawabannya baru terasa setelah waktu yang cukup lama berlalu. Namun ada satu hal yang perlahan kusadari, ujian sering membuat manusia kembali kepada Tuhan dengan cara yang lebih jujur. Ketika hidup berjalan mulus, manusia mudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Namun ketika hidup mulai terasa berat, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Aku ingat suatu malam di masa sulit itu. Pikiran terasa sangat penuh, dan hati terasa sangat lelah. Tidak ada solusi instan untuk masalah yang sedang dihadapi. Namun malam itu aku mencoba berdiri untuk salat. Tidak ada kata-kata indah dalam doa. Bahkan sebagian doa hanya berisi kebingungan. Tetapi justru disitulah muncul kesadaran kecil, mungkin Tuhan tidak selalu menghilangkan ujian manusia, tetapi Ia sering menggunakan ujian untuk membuka kedalaman hati manusia. Karena dalam kesulitan, manusia belajar bersandar. Dalam kehilangan, manusia belajar menghargai. Dan dalam kesunyian,
manusia belajar mendekat. Sejak saat itu aku mulai melihat ujian dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan berarti ujian menjadi mudah. Tidak juga berarti rasa sakit hilang begitu saja. Namun ada pemahaman baru yang perlahan tumbuh, bahwa perjalanan menuju kedewasaan jiwa seringkali melewati jalan yang tidak selalu nyaman. Dan mungkin, di tengah semua perjalanan itu, ada sujud-sujud sunyi yang diam-diam membentuk manusia menjadi lebih dekat kepada Tuhannya. 5. Kerendahan hati yang lahir dari kesadaran diri. Ada satu perubahan halus yang biasanya terjadi pada manusia yang sering berjumpa dengan dirinya sendiri dalam kesunyian malam. Perubahan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, bahkan kadang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Namun perlahan, cara ia memandang hidup mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih sederhana, dan, yang paling terasa, lebih rendah hati. Kerendahan hati yang dimaksud di sini bukan sekadar sikap sopan di depan orang lain. Bukan pula sekadar berkata lembut atau tidak suka memamerkan diri. Kerendahan hati yang lahir dari perjalanan batin biasanya jauh lebih dalam dari itu. Ia muncul dari kesadaran bahwa manusia sebenarnya sangat kecil di hadapan Tuhan. Kesadaran ini tidak selalu datang dari teori atau ceramah panjang. Kadang ia datang dari pengalaman hidup yang sangat pribadi, dari kegagalan yang pernah dialami, dari kesalahan yang pernah dilakukan, dari doa-doa yang pernah dipanjatkan dengan air mata yang jatuh diam-diam. Aku pernah mengalami satu momen yang cukup sederhana, tetapi sampai sekarang masih sering teringat. Saat itu aku sedang berada dalam sebuah percakapan dengan beberapa orang. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang rencana masa depan, bahkan tentang pencapaian yang ingin diraih. Di tengah percakapan itu, aku menyadari sesuatu yang cukup menarik. Setiap orang memiliki cara untuk menceritakan keberhasilannya sendiri. Ada yang bercerita dengan penuh semangat, ada yang dengan kebanggaan yang terlihat jelas, ada pula yang mencoba merendahkan dirinya tetapi sebenarnya tetap ingin diakui. Aku tidak menyalahkan siapapun. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun ketika percakapan selesai dan aku pulang ke rumah, ada satu perasaan yang muncul dalam hati. Bukan rasa iri, bukan pula rasa tidak suka. Hanya sebuah pertanyaan kecil yang tiba-tiba muncul. Apa sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini? Apakah benar ukuran hidup manusia hanya ditentukan oleh seberapa besar ia terlihat berhasil di mata dunia? Malam itu aku duduk cukup lama memikirkan hal tersebut. Lalu tanpa sadar ingatan kembali pada beberapa malam sebelumnya, malam ketika aku berdiri sendiri dalam salat yang sunyi, malam ketika aku berdoa dengan suara pelan. Tanpa ada seorang pun yang mendengar. Di momen itu muncul kesadaran yang sangat sederhana namun kuat, di hadapan Tuhan, semua pencapaian dunia terasa sangat kecil. Bukan berarti pencapaian itu tidak penting. Usaha manusia tetap bernilai, kerja keras tetap dihargai. Namun ketika manusia benar-benar menyadari betapa luasnya kebesaran Tuhan, ia mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling terlihat hebat. Hidup ini lebih tentang siapa yang paling jujur dalam hatinya. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam cara memandang orang lain. Jika dulu aku sering menilai orang berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, perlahan aku mulai belajar menahan diri. Karena siapa yang tahu isi hati seseorang? Orang yang terlihat biasa saja bisa jadi memiliki kedalaman jiwa yang sangat luar biasa. Orang yang jarang berbicara bisa jadi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan orang yang tidak dikenal oleh dunia bisa jadi dikenal dengan sangat baik oleh langit. Pemahaman seperti itu membuat hati menjadi lebih lembut. Kerendahan hati tidak lagi terasa seperti kewajiban moral, tetapi menjadi sesuatu yang tumbuh secara alami. Bukan karena ingin terlihat rendah hati, melainkan karena benar-benar sadar bahwa manusia hanyalah hamba yang sedang berjalan di dunia yang sementara.
Dan kesadaran seperti ini biasanya lahir dari perjalanan sunyi yang panjang, dari sujud-sujud yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. 6. Kedalaman doa yang mengubah cara manusia melihat hidup. Ada satu hal yang sering berubah dalam diri seseorang yang mulai terbiasa berjumpa dengan Tuhan dalam kesunyian malam, cara ia berdoa. Pada awalnya, doa sering dipahami sebagai permintaan. Kita meminta rezeki, meminta kemudahan, meminta kesehatan, meminta berbagai hal yang kita butuhkan dalam hidup. Semua itu tentu wajar, manusia memang makhluk yang penuh kebutuhan. Namun semakin dalam seseorang menjalani perjalanan batin, doa perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih luas dari sekadar permintaan. Aku pernah merasakan perubahan itu secara perlahan. Dulu ketika berdoa, pikiranku sering dipenuhi daftar harapan. Ada banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal yang ingin dimiliki, banyak situasi yang ingin diubah. Namun suatu malam terjadi sesuatu yang cukup sederhana. Saat itu aku sedang menjalani masa yang cukup membingungkan dalam hidup. Banyak rencana yang belum jelas arahnya. Ada beberapa usaha yang terasa stagnan, dan beberapa harapan yang belum menemukan jalannya. Malam itu aku berdoa cukup lama. Namun anehnya, semakin lama berdoa, semakin terasa bahwa kata-kata permintaan justru semakin sedikit. Bukan karena tidak memiliki keinginan lagi, tetapi karena tiba-tiba muncul kesadaran lain yang lebih dalam. Aku mulai lebih banyak berbicara tentang rasa syukur, tentang napas yang masih diberikan, tentang kesempatan hidup yang masih terbuka, tentang berbagai hal kecil yang sering dianggap biasa, tetapi sebenarnya sangat berarti. Doa malam itu terasa berbeda. Tidak terlalu banyak permintaan, tetapi justru terasa lebih tenang. Dan setelah doa selesai, ada satu perasaan yang cukup kuat muncul di dalam hati, perasaan bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan begitu banyak hal sebelum kita sempat memintanya. Sejak malam itu, cara pandangku tentang doa perlahan berubah. Doa bukan lagi hanya tentang mengubah keadaan. Kadang doa justru tentang mengubah cara kita memandang keadaan. Doa membuat manusia belajar melihat hidup dengan lebih jernih. Ia mengingatkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terjadi agar hidup memiliki makna. Kadang makna hidup justru muncul dari cara kita menerima perjalanan yang diberikan oleh Tuhan. Aku juga pernah merasakan momen ketika doa berubah menjadi keheningan yang panjang. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya hati yang terasa sangat tenang. Awalnya aku sempat merasa aneh. Bukankah doa seharusnya diucapkan? Namun lama-kelamaan aku memahami sesuatu yang sangat sederhana, kadang Tuhan tidak membutuhkan banyak kata untuk memahami hati manusia. Ada doa yang diucapkan dengan kalimat panjang, ada pula doa yang hanya berupa keheningan yang tulus. Dan mungkin, keheningan yang jujur itu juga memiliki bahasa yang dikenal oleh langit. 7. Kedekatan dengan Tuhan yang membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Jika perjalanan ini terus dilanjutkan, dari kesunyian, kerinduan, kejujuran, ujian, kerendahan hati, hingga doa yang semakin dalam, maka pada suatu titik manusia biasanya akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bukan kekayaan, bukan pula popularitas, melainkan ketenangan. Ketenangan ini sangat berbeda dari kesenangan yang sering ditawarkan oleh dunia. Kesenangan biasanya datang dari hal-hal yang terlihat, keberhasilan, pujian, pencapaian, atau kepemilikan. Namun ketenangan batin sering datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku pernah merasakan satu malam yang sangat sederhana, tetapi sampai sekarang masih terasa sangat jelas dalam ingatan. Hari itu sebenarnya tidak terlalu istimewa. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada kabar luar biasa. Hanya hari biasa yang berlalu seperti kebanyakan hari lainnya. Namun malam itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Suasana rumah masih sangat sunyi. Bahkan suara ayam pun belum terdengar. Aku berjalan pelan untuk mengambil air wudhu. Udara terasa dingin, tetapi juga sangat segar.
Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika berdiri untuk salat, tiba-tiba muncul perasaan yang sangat lembut di dalam hati. Bukan perasaan haru yang berlebihan, bukan pula emosi yang meledak-ledak. Hanya ketenangan yang sangat sederhana. Di tengah sujud itu, muncul satu kesadaran yang sangat jelas, hidup ini sebenarnya tidak perlu terlalu rumit. Selama manusia masih memiliki hubungan yang jujur dengan Tuhan, selalu ada tempat untuk kembali. Kesadaran itu terasa sangat menenangkan. Masalah hidup tidak langsung hilang. Rencana masa depan tetap belum sepenuhnya jelas. Namun hati terasa lebih ringan. Seolah-olah ada keyakinan baru yang tumbuh perlahan, bahwa Tuhan selalu dekat dengan hamba-Nya yang mencarinya dengan tulus. Sejak saat itu aku mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Keberhasilan tetap penting, tetapi bukan segalanya. Pengakuan manusia tetap menyenangkan, tetapi bukan tujuan utama. Yang jauh lebih berharga adalah ketenangan hati ketika berdiri di hadapan Tuhan tanpa kepura-puraan. Dan mungkin disitulah puncak dari perjalanan jiwa yang diam-diam diawasi oleh langit. Bukan karena manusia menjadi sempurna, bukan karena hidupnya bebas dari masalah, tetapi karena ia mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa nilai hidup tidak selalu ditentukan oleh apa yang dilihat oleh dunia, melainkan oleh seberapa jujur seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Ketika kesadaran itu benar-benar tumbuh di dalam hati, sujud yang sunyi di malam hari tidak lagi terasa seperti kewajiban. Ia menjadi tempat pulang, tempat di mana manusia bisa meletakkan segala kegelisahan, segala harapan, dan segala kelelahannya. Dan mungkin, di saat-saat seperti itulah langit benar-benar mengenali siapa dirinya. Ada satu hal yang sering baru disadari manusia setelah perjalanan hidupnya cukup panjang, bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap besar ternyata hanyalah bagian kecil dari kehidupan, sementara hal-hal yang terlihat sederhana justru menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Selama hidup, manusia sering berjalan dengan langkah yang terburu-buru. Kita mengejar banyak hal, keberhasilan, pengakuan, keamanan, masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Bahkan sebagian dari usaha tersebut memang merupakan bagian dari tanggung jawab hidup. Namun dalam perjalanan itu, sering kali manusia lupa berhenti sejenak untuk bertanya kepada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang sedang kucari? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi jika direnungkan dengan jujur, ia bisa membuka ruang pemahaman yang sangat luas. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, melainkan tentang siapa diri kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Ada saat dalam hidup ketika manusia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Ada keberhasilan yang terasa kosong. Ada keramaian yang justru membuat hati semakin sepi. Ada pujian yang terdengar indah, tetapi tidak benar-benar menenangkan batin. Dan seringkali, kesadaran itu muncul justru dalam kesunyian. Kesunyian yang dulu mungkin kita hindari, ternyata perlahan menjadi ruang yang sangat berharga. Bukan karena kesunyian itu sendiri istimewa, tetapi karena di dalamnya manusia akhirnya berani bertemu dengan dirinya sendiri. Aku sendiri pernah melalui masa ketika hidup terasa sangat ramai di luar, tetapi cukup sunyi di dalam hati. Aktivitas berjalan seperti biasa, percakapan dengan orang-orang tetap terjadi. Hari-hari tetap berlalu sebagaimana mestinya. Namun ada bagian kecil dalam diri yang terasa seperti sedang mencari sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Saat itu aku belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Hanya ada perasaan bahwa ada sesuatu yang belum ditemukan. Sampai suatu malam yang sangat sederhana, tanpa rencana apapun, aku duduk sendirian cukup lama. Tidak ada hal besar yang terjadi malam itu. Tidak ada peristiwa dramatis. Hanya keheningan yang cukup panjang, dan pikiran yang berjalan perlahan. Dalam momen itu aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini mungkin terlewatkan,
bahwa hidup tidak selalu membutuhkan jawaban yang rumit. Kadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati sendiri. Sejak malam itu, aku mulai memahami bahwa perjalanan manusia tidak hanya terjadi di dunia yang terlihat. Ada perjalanan lain yang jauh lebih sunyi, tetapi justru lebih menentukan arah hidup seseorang. Perjalanan itu adalah perjalanan hati. Dalam perjalanan hati itulah manusia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting perlahan berubah menjadi lebih sederhana. Sementara hal-hal yang dulu dianggap kecil justru mulai terlihat sangat berarti. Misalnya tentang waktu. Dulu aku sering merasa bahwa waktu hanyalah sesuatu yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Setiap hari harus produktif, harus menghasilkan sesuatu, harus bergerak menuju tujuan tertentu. Namun setelah melewati beberapa pengalaman hidup, pandanganku tentang waktu mulai berubah. Ada waktu yang memang digunakan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menjalani tanggung jawab dunia. Tetapi ada juga waktu yang seharusnya digunakan untuk berhenti sejenak dan kembali kepada Tuhan. Dan anehnya, waktu-waktu yang terlihat paling sunyi itu justru sering menjadi waktu yang paling menenangkan. Aku pernah mengalami satu malam yang sampai sekarang masih terasa sangat jelas dalam ingatan. Malam itu sebenarnya tidak berbeda dari malam-malam lainnya. Tidak ada kabar besar, tidak ada peristiwa khusus. Namun entah mengapa aku terbangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sangat sunyi, udara terasa dingin dan tenang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang lembut. Aku duduk sebentar sebelum berwudu. Dalam keheningan itu, tiba-tiba muncul perasaan yang sangat sederhana, rasa syukur bahwa aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Perasaan itu tidak datang dengan kata-kata yang panjang. Hanya sebuah kesadaran kecil yang terasa sangat jujur. Ketika kemudian berdiri untuk salat, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan emosi yang meledak-ledak, bukan pula pengalaman spiritual yang dramatis. Hanya ketenangan yang sangat dalam. Seolah-olah hati menemukan tempatnya kembali. Di tengah sujud itu aku menyadari satu hal yang sangat sederhana namun kuat, manusia sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak hal untuk merasa damai. Yang kita butuhkan seringkali hanyalah hubungan yang jujur dengan Tuhan. Hubungan yang tidak dipenuhi kepura-puraan. Hubungan yang tidak dibangun untuk dilihat oleh orang lain. Hubungan yang terjadi dalam kesunyian, tetapi penuh kejujuran. Sejak saat itu aku mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih tenang. Bukan berarti hidup menjadi selalu mudah. Tidak juga berarti semua masalah langsung hilang. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Kadang rencana hidup masih terasa membingungkan. Namun ada satu hal yang berubah, cara memandang semua itu. Ketika hati mulai terbiasa kembali kepada Tuhan dalam kesunyian, hidup terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati tidak lagi merasa harus memikul semuanya sendirian. Dan mungkin disitulah salah satu makna terbesar dari perjalanan spiritual manusia. Bahwa pada akhirnya manusia akan menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang sedang berjalan di dunia yang sementara. Kesadaran ini tidak membuat manusia menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia membuat manusia menjadi lebih kuat dengan cara yang lebih tenang. Karena ketika seseorang benar-benar memahami bahwa hidupnya berada dalam pengawasan Tuhan, ia tidak lagi terlalu takut pada penilaian dunia. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap menjalani tanggung jawabnya dengan baik. Namun di dalam hatinya ada ketenangan yang tidak bergantung pada pujian manusia. Ia tahu bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak orang yang mengenalnya, tetapi seberapa jujur ia menjalani hidupnya di hadapan Tuhan. Kesadaran seperti ini biasanya tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, melalui pengalaman hidup yang panjang, melalui kegagalan yang pernah terjadi,
melalui doa-doa yang pernah dipanjatkan dengan penuh harapan, melalui sujud-sujud sunyi yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun. Semua pengalaman itu perlahan membentuk kedalaman jiwa manusia. Dan ketika seseorang sampai pada titik itu, ia mulai memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa kehidupan ini sebenarnya penuh dengan rahasia yang tidak selalu terlihat oleh mata. Ada manusia yang tampak biasa di hadapan dunia, tetapi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada pula manusia yang tampak sangat hebat di hadapan manusia, tetapi hatinya masih merasa kosong. Karena pada akhirnya, nilai kehidupan tidak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang terlihat. Ada dimensi kehidupan yang jauh lebih sunyi, tetapi jauh lebih bermakna. Dimensi itu adalah hubungan antara hati manusia dengan Tuhannya. Dan hubungan itu seringkali tumbuh paling kuat dalam kesunyian. Kesunyian ketika manusia berdiri sendirian di tengah malam. Kesunyian ketika ia mengangkat tangannya untuk berdoa tanpa ada seorang pun yang mendengar. Kesunyian ketika ia menundukkan kepalanya dalam sujud yang sangat jujur. Mungkin tidak ada manusia yang melihat semua itu. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa langit tidak memperhatikannya? Pemikiran itu sering membuat hati terasa hangat. Bukan karena merasa diri istimewa, tetapi karena menyadari bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah benar-benar hilang. Tuhan selalu mengetahui, dan mungkin justru itulah yang membuat sujud sunyi di malam hari memiliki makna yang begitu dalam. Ia adalah percakapan paling jujur antara manusia dan Tuhannya. Ia adalah tempat di mana manusia bisa melepaskan segala kegelisahan tanpa takut dihakimi. Ia adalah ruang di mana hati bisa kembali menjadi sederhana. Dan dalam kesederhanaan itulah manusia sering menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat lain. Pada akhirnya, perjalanan panjang pemikiran ini membawa kita pada satu kesadaran yang sangat lembut, bahwa hidup tidak selalu harus menjadi luar biasa agar memiliki makna. Kadang kehidupan yang paling bermakna justru lahir dari hal-hal yang paling sunyi. Dari doa yang diucapkan dengan suara pelan. Dari air mata yang jatuh tanpa saksi. Dari sujud yang dilakukan ketika dunia sedang tertidur. Dan jika suatu malam nanti kita terbangun dalam kesunyian, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah kesempatan kecil yang diberikan Tuhan agar kita kembali mendekat kepadanya. Karena seringkali, di tengah sunyi yang paling dalam, manusia justru menemukan jalan pulang bagi jiwanya. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam renungan panjang ini. Semoga setiap kata yang kita lalui bersama malam ini dapat menjadi pengingat lembut bahwa hidup selalu memiliki harapan, selama hati masih ingin kembali kepada Tuhan. Jika renungan ini terasa dekat dengan perjalanan hatimu, semoga ia menjadi teman yang menenangkan di saat-saat sunyi. Sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya. Semoga langkah kita selalu dijaga, hati kita selalu ditenangkan, dan setiap sujud kita selalu menemukan jalan menuju cahaya yang lebih dalam. Ada jiwa-jiwa yang tidak pernah dikenal oleh dunia, namun setiap sujud sunyinya justru dikenali oleh langit. Malam selalu memiliki cara yang aneh untuk membuat manusia kembali jujur pada dirinya sendiri. Ketika siang dipenuhi suara, aktivitas, dan wajah-wajah yang datang silih berganti, malam justru menghadirkan ruang yang berbeda, ruang yang seolah memaksa hati untuk berbicara tanpa topeng. Dalam sunyi itu, banyak hal yang biasanya kita abaikan tiba-tiba terasa begitu dekat. Pikiran menjadi lebih peka, perasaan menjadi lebih jujur, dan jiwa seperti dipanggil untuk melihat dirinya sendiri tanpa hiasan. Ada orang yang tidur nyenyak di malam hari tanpa memikirkan apapun. Ada pula yang terjaga, entah karena pekerjaan, kegelisahan, atau sekadar kebiasaan. Namun ada juga sekelompok kecil manusia yang bangun bukan karena dunia memanggilnya, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam mengetuk hatinya. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Bukan kewajiban yang terasa berat, bukan pula dorongan yang datang dari orang lain. Rasanya lebih seperti panggilan yang sangat halus, seperti seseorang yang membangunkanmu dengan lembut dari mimpi yang panjang. Kadang aku berpikir, dari mana datangnya rasa itu? Mengapa ada orang yang di tengah malam justru merasa ingin mendekat kepada Tuhan, sementara banyak orang lain justru tenggelam dalam tidur yang panjang? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu pendidikan sejak kecil? Atau mungkin sesuatu yang lebih misterius dari sekadar kebiasaan hidup? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dalam diam. Tidak selalu membutuhkan jawaban cepat, tetapi cukup untuk membuat hati merenung lebih dalam. Malam memiliki bahasa yang tidak dimiliki siang. Siang penuh dengan kesibukan, sedangkan malam menghadirkan keheningan. Dalam keheningan itu, manusia seringkali bertemu dengan dirinya sendiri, dengan segala luka, harapan, kesalahan, dan keinginan yang selama ini disimpan rapat-rapat. Aku masih ingat suatu malam beberapa waktu lalu. Hari itu terasa sangat panjang. Banyak hal terjadi, banyak percakapan yang terasa melelahkan, dan banyak pikiran yang membuat dada terasa penuh. Ketika malam datang, suasana di sekitar menjadi sangat tenang. Jalanan yang biasanya ramai mulai sepi, suara kendaraan hampir tidak terdengar lagi, dan angin malam terasa begitu lembut. Aku duduk sendirian cukup lama tanpa melakukan apapun. Tidak ada ponsel di tangan, tidak ada musik, hanya keheningan yang menemani. Entah mengapa malam itu terasa berbeda. Ada semacam perasaan yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara lelah, tenang, dan sedikit gelisah. Aku memandang langit yang gelap cukup lama. Tidak banyak bintang malam itu, tetapi suasana tetap terasa indah dengan caranya sendiri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba muncul satu pertanyaan sederhana di dalam hati. Apakah hidup ini benar-benar hanya tentang apa yang terlihat oleh manusia? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika dipikirkan lebih dalam, rasanya seperti membuka pintu menuju banyak pemikiran lain. Selama ini manusia sering merasa puas ketika dilihat baik oleh orang lain. Kita senang ketika dihargai, ketika dipuji, ketika dianggap berhasil. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun di balik semua itu, ada sisi lain dari kehidupan yang sering terlupakan, sisi yang tidak dilihat oleh siapapun. Ada kebaikan yang tidak pernah diketahui orang lain. Ada doa yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan anehnya, justru hal-hal seperti itulah yang sering terasa paling jujur. Aku pernah mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan sering mendekat kepada manusia ketika manusia merasa sendirian. Bukan karena Tuhan jauh sebelumnya, tetapi karena kesunyian membuat hati lebih peka untuk merasakan kehadirannya. Kalimat itu dulu terasa biasa saja. Namun semakin lama hidup berjalan, semakin terasa bahwa ada kebenaran yang sangat dalam di dalamnya. Kesunyian ternyata bukan selalu sesuatu yang menakutkan. Kadang justru di sanalah manusia menemukan dirinya sendiri. Dalam hidup ini, banyak orang merasa takut jika tidak diperhatikan oleh orang lain. Kita takut dianggap tidak penting, takut dilupakan, takut tidak diakui. Perasaan itu sangat manusiawi. Semua orang pernah merasakannya dalam berbagai bentuk. Namun ada satu jenis ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dilihat oleh manusia. Ada orang yang melakukan banyak hal baik, tetapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang tahu, bahkan mungkin tidak ada yang menyadari. Tetapi mereka tetap melakukannya. Mengapa? Pertanyaan itu sering membuatku berpikir cukup lama. Apakah mereka tidak ingin dihargai? Apakah mereka tidak ingin dikenal? Atau mungkin mereka menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pengakuan manusia? Malam itu, ketika aku masih duduk memandang langit yang gelap,
Pikiran-pikiran seperti itu terus berputar di dalam kepala. Anehnya, semakin lama dipikirkan, semakin terasa bahwa hidup ini sebenarnya jauh lebih luas daripada yang sering kita bayangkan. Ada kehidupan yang terlihat oleh manusia, dan ada kehidupan yang hanya diketahui oleh langit. Kadang aku membayangkan, mungkin ada seseorang di suatu tempat yang sedang berdiri dalam kesunyian malam, mengangkat tangannya untuk berdoa dengan suara yang sangat pelan. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya. Dunia bahkan tidak tahu bahwa ia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa doanya tidak sedang didengar oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini? Pikiran itu selalu menghadirkan perasaan yang aneh, perasaan kecil sekaligus tenang. Kecil karena manusia ternyata tidak selalu menjadi pusat dari segalanya. Tenang karena ternyata tidak semua hal harus diketahui oleh manusia untuk memiliki makna. Beberapa waktu setelah malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang kupikirkan. Ada orang-orang yang hidupnya terlihat sangat biasa dari luar. Mereka tidak terkenal, tidak memiliki posisi yang tinggi, tidak sering menjadi pusat perhatian. Namun ketika berbicara dengan mereka, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada ketenangan dalam cara mereka berbicara. Ada kesederhanaan dalam cara mereka menjalani hidup. Dan yang paling terasa adalah kejujuran dalam cara mereka melihat diri sendiri. Aku pernah berbincang dengan seseorang yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang yang dikenal banyak orang, bahkan di lingkungannya sendiri ia termasuk orang yang jarang berbicara. Namun suatu hari kami berbicara cukup lama tentang kehidupan. Di tengah percakapan itu, ia berkata sesuatu yang sampai sekarang masih sering teringat. Ia berkata bahwa manusia sering sibuk membangun citra di hadapan manusia lain, tetapi lupa membangun kejujuran di hadapan Tuhan. Kalimat itu tidak disampaikan dengan nada menggurui. Justru ia mengatakannya sambil tersenyum kecil, seolah sedang merenungkan dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku sering memikirkan kembali banyak hal dalam hidup. Bukan karena merasa hidupku salah, tetapi karena menyadari bahwa perjalanan manusia sebenarnya sangat panjang dan penuh lapisan. Ada bagian dari hidup yang terlihat terang di siang hari, dan ada bagian lain yang hanya muncul dalam keheningan malam. Dan mungkin, justru disitulah banyak rahasia kehidupan disimpan. Kadang manusia merasa bahwa yang paling penting adalah apa yang dilihat oleh dunia. Kita berusaha terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat baik di mata orang lain. Namun ketika malam datang dan semua suara mulai menghilang, manusia sering kembali pada pertanyaan yang lebih jujur. Apakah hatiku benar-benar tenang? Apakah semua yang kulakukan selama ini benar-benar membuatku dekat dengan Tuhan? Atau aku hanya sibuk terlihat baik di mata manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu nyaman. Kadang bahkan terasa sedikit menakutkan. Namun justru disitulah manusia belajar untuk melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Malam demi malam berlalu, dan semakin terasa bahwa kesunyian bukanlah ruang kosong. Ia adalah ruang yang penuh makna, jika manusia berani mendengarkan isi hatinya sendiri. Ada orang yang menghindari kesunyian karena takut menghadapi pikirannya sendiri. Namun ada juga yang justru menemukan kedamaian di dalamnya. Aku sendiri tidak selalu kuat menghadapi kesunyian seperti itu. Kadang hati juga merasa lelah, kadang pikiran terasa penuh. Tetapi setiap kali mencoba berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, selalu ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada ruang kecil di dalam hati yang akhirnya bisa bernapas. Di ruang itulah manusia sering menemukan kembali arah hidupnya. Dan mungkin, di ruang sunyi itulah juga langit sedang memperhatikan manusia dengan cara yang tidak kita pahami. Pemikiran itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan dari pengalaman-pengalaman kecil, dari percakapan sederhana, dari malam-malam panjang yang diisi dengan renungan.
Semakin lama, semakin terasa bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat oleh mata manusia. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih tenang dari semua itu. Sesuatu yang sering muncul justru ketika manusia berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. Dan di titik itulah renungan ini sebenarnya bermula. Karena jika kita mau jujur sejenak pada diri sendiri, mungkin kita akan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang berjalan di tengah keramaian dunia. Ada saatnya